luar negeri di sana, Sugiono, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendampingi. Apa yang kemudian dirasa dibahas dalam pertemuan tertutup ini sudah masuk ke private conversation tampaknya, Tifal. Betul, Adisti. Ini setelah Perdana Menteri Australia menandatangani buku tamu kenegaraan di area kredensial Istana Merdeka Jakarta, kini perwakilan atau delegasi dari kedua negara, pemerintah Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahan Australia dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese ini melakukan pertemuan empat mata, pertemuan bilateral antara kedua negara, dan ini akan berlangsung secara tertutup. Berapa lama akan berjalan ini masih tentatif, mengikuti lagi dinamika sejauh mana proses diskusi ataupun juga komunikasi yang berlangsung antara kedua negara ini. Tapi yang juga perlu dicermati dari penjelasan saya sebelumnya adalah ini. Tadi kan sudah sempat saya jelaskan kondisi psikologis dari hubungan diplomatik yang sudah terjalin antara kedua negara selama 75 tahun, dan itu tergambar lewat sejauh mana sambutan dari pemerintah Indonesia kepada Perdana Menteri Albanese yang tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur saat itu. Lalu berlanjut lagi Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung ataupun juga menyapa langsung kedatangan dari Perdana Menteri Albanese di tempat yang menginap di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Nah, momentum itu sempat diabadikan oleh Sekretaris Kabinet Dedi Indra Wijaya lewat akun Instagramnya saat itu, dan menggambarkan ini menjadi bukti bahwa sisi psikologis dari hubungan diplomatika sudah terjalin cukup lama ini benar-benar masih terjalin erat sampai saat ini. Itu baru satu hal. Hal lainnya yang juga menarik dicermati adalah sejauh mana hubungan meningkatkan nilai aspek ekonomi antara dua negara. Yang saya pahami sejauh ini sesungguhnya dua perjanjian krusial sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintahan Australia yang cukup strategis dan cukup komprehensif juga. Yang pertama adalah penandatanganan kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Australia yang dikenal dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IICPA. Ini tanda tangani saat itu di tahun 2019 persisnya pada tanggal 4 Maret dan sudah mulai berlaku sejak tahun 2020 persisnya pada tanggal 5 Juli tahun 2020, dan banyak sektor yang ikut diteken kerjasamanya antara kedua negara untuk memastikan ekonomi kedua negara ini bisa terjalin dengan maksimal. Nah, dalam IACPA ini upaya kolaborasi dibangun dalam berbagai hal, terutama dalam hal ini masalah perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama di sektor pendidikan, pertanian, dan juga kesehatan. Nah, komitmen yang coba dibangun lagi di aspek lainnya adalah untuk bagian ekonomi. Salah satu detailnya adalah upaya untuk mempermudah transaksi lintas negara dengan menghapus tarif bea masuk untuk semua pos tarif produk Indonesia, terutama salah satu adalah barang-barang furnitur begitu. Ditambah juga ada upaya untuk menambah kuota visa kerja, lalu juga visa liburan bagi warga negara Indonesia ke Australia yang jumlahnya menjadi 5.000 orang setiap tahunnya. Ditambah juga ada upaya untuk mengaktifkan program magang dan pertukaran tenaga ahli antar kedua negara. Kemudian juga dalam catatan terakhir dari studi kelayakan juga menggambarkan atau juga menunjukkan data bahwa IACPA ini bisa berpotensi meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 0,23% pada tahun 2030. Nah, inilah yang menggambarkan bukti dari kerjasama ekonomi yang terjalin selama ini, terutama dari IACPA ini yang sudah diteken sejak 2019, ini betul-betul bisa mendongkrak perekonomian Indonesia secara khusus dan kedua negara secara umum yang ikut menaikkan kerjasama ataupun juga bentuk kesepahaman antara Indonesia dan juga Australia. Itu baru satu hal. Sementara aspek lainnya juga yang menarik dicermati adalah kerjasama Development Partnership Plan atau DPP. Ini diperbarui terus setiap 5 tahun, dan dalam skema DPP di periode 2024 hingga 2028 ini coba difokuskan dalam 3 sektor. Transformasi ekonomi berkelanjutan, kemudian komunitas tangguh dalam perubahan iklim, penguatan institusi inklusif. Nah, dari dua gambaran ini saja, Adisti, dari dua upaya kerjasama di bidang ekonomi ini saja,
sesungguhnya sudah ada gambaran imbasnya terhadap ekonomi negara kita. Dalam catatan nilai investasi Australia ke Indonesia ternyata naik 34% sejak tahun 2024 dan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Australia terus melonjak. Saya ambil contoh saja. Di periode 2022 itu catatan nilai perdagangan bilateralnya berada di angka 18,3 miliar dolar Australia atau kalau dikonversikan hampir 200 triliun rupiah. Nah, angka ini naik di tahun 2023 menjadi 26,7 miliar dolar Australia atau setara 285,6 triliun rupiah. Nah, dengan melihat data-data ini ditambah lagi perwakilan dari delegasi Indonesia yang ada beberapa menteri di sana, Menteri ESDM, ada Menko Perekonomian juga di sana, Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian ada Menteri Komunikasi dan Digital. Ini tampaknya coba untuk menguatkan lagi aspek-aspek yang sudah dibuat dalam kerjasama yang telah ditekan sebelumnya, baik itu di IASEPA maupun juga dalam DPP 2024-2028. Nah, sejauh mana upaya kerjasama ini ditekan dalam pertemuan bilateral hari ini di Istana Negara, ini juga bakal menarik dicermati, termasuk nanti saat kita akan mendengar lagi joint statement ataupun juga keterangan pers dari kedua tokoh ini. Adisti. Oke, nanti secara spesifik kita akan saksikan bersama joint statement yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga pastinya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan apa saja secara spesifik kerjasama yang nanti akan disepakati antara kedua negara, antara Indonesia dan juga Australia. Nanti kita akan simak bersama pastinya setelah private conversation yang saat ini tengah berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV. Nanti kami akan update kembali dari Istana bersama dengan Tifal Solesa. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.